Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lesi Faryani dari Prodi Manajemen dengan NIM 1012010502. Di sini saya akan mereview kembali jawaban saya UAS Manajemen Operasi. Di sini soalnya yaitu sasaran penjadwalan adalah maksimalkan jumlah job atau proses yang dilayani per satu interval waktu. Lebih tinggi angka dropbat, maka lebih kecil kerja yang dilakukan sistem. Hal ini, pernyataan ini termasuk salah. Karena apa? Karena sasaran penjualan adalah maksimalkan jumlah job atau proses yang dilayani per satu interval waktu. Lebih tinggi angka dropbat, maka lebih banyak kerja yang dilakukan oleh suatu sistem. Bukan malah lebih kecil, tapi malah lebih banyak. Kemudian dilanjutkan oleh nomor 2, dalam JIT terdiri dari aktivitas sort, set, ukurutan, simply straighten, scene sweep, standardize, hapus banyak variasi dari proses, sustain atau keberlanjutan yang dijelaskan secara terintegrasi. Hal ini termasuk benar. Kemudian dalam pelaksanaan proyek terdapat 3 dimensi, constraint yang harus dikendalikan trade-off dengan baik dan optimal. Ketiga hal tersebut adalah biaya yang dijaga efektif dalam waktu anggaran, on cost, waktu tetap dalam jadwal yang telah ditentukan, on schedule, dan mutu proyek sesuai dengan spesifikasi, on performance. Hal ini termasuk fakta yang benar, pernyataan yang benar. Kemudian lanjut dalam nomor 4, dalam competitive service strategi terdapat antara overall cost leadership, differential, fokus, penjelasan masing-masing. Nah, kalau overall cost leadership itu gunanya untuk membangun keunggulan kompetitif dengan biaya terendah di industri. Tujuannya ini untuk produsen dengan biaya terendah dibandingkan pesaing. Misalnya McD, McDonald's, dan Ichisushi. Jika diferensiasi yaitu strategi menciptakan produk yang unik berbeda dengan peluang, berbeda dengan pesaing. Misalnya nih, IKEA, Gojek, Uber, ataupun Grab. Jika fokus yaitu mengacu pada strategi perusahaan memilih pasok yang lebih sempit, tujuannya untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Misalnya RSIA. Kemudian saya lanjutkan nomor 5. Dalam upaya-upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi, berikan penjelasan saudara apakah termasuk efisiensi ada maksimalnya atau sangat terbatas. Menurut saya iya, ada maksimalnya. Karena apa? Karena suatu perusahaan jika produktivitasnya berhubungan dengan efisiensi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, itu ada batasan maksimalnya. Jika jumlah tidak terbatas atau tidak ada batasannya, maka semua hasil penggunaan sumber daya akan terbuang sia-sia karena tidak ada batasannya atau takarannya. Karena produktivitas dan efisiensi, adanya masukan dan keluaran dapat dipengaruhi oleh aktivitas pada suatu kinerjanya. Lanjut, yang kedua, mengapa perusahaan perlu beradaptasi atau bahkan memimpin suatu perubahan? Karena dengan adanya suatu perubahan dan pengenalan adaptasi, itu sangat berpengaruh besar untuk sebuah perusahaan. Karena apa? Jika perusahaan menginginkan perkembangan yang lebih maju ke depannya, maka perusahaan tersebut itu termasuk perusahaan PT PKG tersebut itu harus berubah atau merubah diri sesuai era yang ada agar tidak terjadi kerugian akibat dirubah oleh keadaan. Misalnya nih, seorang pemimpin atau leader harus melakukan suatu perubahan pada perusahaan tersebut atau harus di-upgrade lagi. Karena sesuai berjalannya waktu pasti akan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu kita dirubah atau kita merubah. Kemudian voice of customer need menjadi salah satu input improvement. Nah, voice of customer ini salah satu persyaratan awal yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil langkah improvement untuk mencapai suatu keinginan yang terfokus untuk suatu sasaran. Maka dari itu sangat penting untuk sebuah perusahaan agar dapat menganalisa dan menyeleksi dengan baik dan benar. Misal yang dilakukan oleh PT PKG yaitu masyarakat petani menginginkan pupuk yang murah. PKG harus memproduksi pupuk subsidi bekerja sama dengan pemerintahan. Kemudian ide dan kreativitas tidak mandang level. Artinya apa sih? Artinya pada perusahaan itu terdapat ide dan kreativitas ataupun inovasi ini sangat berguna untuk kebutuhan pasarnya. Dengan adanya kreativitas dan ide, maka kita bisa menemukan sebuah inovasi.
untuk perusahaan yang berguna untuk pengembangan produknya, dilandasi dengan cara berpikir yang maju, ide baru, dan lain-lain. Jadi, ide dan kreativitas tersebut tidak ada batasannya atau tidak memandang level. Atau ide dan kreativitas ini dibutuhkan untuk setiap perusahaan di zaman seperti ini agar suatu perusahaan tersebut itu sustainable and growth, dan ide bisa datang dari siapa saja. Nah, lanjut nomor 6. Penjelasan dari kapasitas. Kapasitas yaitu jumlah unik yang dapat diterima atau disimpan serta diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode tertentu. Kemudian kapasitas efektif yaitu suatu kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai. Kemudian efisiensi yaitu ketepatan penyelesaian pekerjaan tanpa kos berlebihan. Kemudian capacity yaitu kapasitas yang bermanfaat. Kapasitas dikali pemanfaatan dikali efisiensi. Nah, panjang meter ini digunakan untuk mengukur panjangnya suatu benda yang ada seperti penggaris, rollmeter, pita ukur, dan jangka sorong. Contohnya ketika kita ingin mengukur sebuah tugas ketika menggunakan penggaris. Kemudian besar, kilogram, digunakan untuk mengukur sebuah massa yang ada kandungan materi suatu benda seperti timbangan ataupun neraca. Contohnya ketika kita memakai timbangan untuk mengukur berat badan dengan timbangan tersebut dengan satuan kilogram. Kemudian lanjut yang nomor 6B, rated capacity yaitu jumlah mesin dikali jam kerja mesin dikali utilitas dikali efisiensi. Nah, ini terdapat 4 ini dikali 4 bulan per tahun dikali 29 kali 27 kali 10.000 dikali 95% dan dikali 10%. Jadi totalnya 34, 4, 520. Kemudian dikali 95% dan dikali 100, totalnya itu 327, 294.000. Nah, kemudian nomor 7, persamaan peramalannya linear yaitu Y sama dengan, Y ini demand ya, sama dengan A plus B, X ini tahun. Nah, jadi A, sigma Y per N sama dengan 24 per 12 sama dengan 2. Kemudian yang B, sigma X Y per sigma X kuadrat sama dengan 337 per 3 dibagi 4, 64,85, jadi 0,7256. Y sama dengan, demandnya itu sama dengan 2 plus 0,7256 X tahun. Nah, kemudian yang B, peramalan linear untuk Q1 sampai Q4 untuk tahun keempat yaitu Y sama dengan 2 plus 0,756 dan kurang 4 sama dengan 2 ditambah 3,024 sama dengan 5,024. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.